meributkan urusan dunia. Kemarilah, duduk melingkar di dekat Bopo. Mari kita basuh batin yang gersang ini dengan keheningan. Pernahkah kalian mengamati gentong sing kosong? Sebuah gentong yang tak ada airnya, jika dipukul, niscaya akan mengeluarkan suara yang paling nyaring, bising dan memekakkan telinga. Namun lihatlah, gentong yang terisi penuh oleh air bersih. Ia akan tetap tenang, diam dan menyejukkan saat disentuh. Ketahuilah, manusia di zaman sekarang banyak yang kakehan omong, terlalu banyak bicara dan pandai berdebat. Mereka mengira dengan mengumbar ribuan kata, mereka akan terlihat paling mengerti arti kehidupan. Padahal, riuhnya ucapan itu seringkali hanyalah cara licik untuk menutupi jiwanya yang sepi, kosong, dan rapuh tanpa makna. Orang yang sudah menemukan sejati ningkauruh atau hakikat pengetahuan hidup yang sejati, biasanya lebih memilih untuk meneng, diam dalam perenungan batin. Sebab dalam diam itulah suara Tuhan bisa terdengar dan rasa syukur bisa tumbuh dengan subur. Ojo dadi wong sing kemaki. Janganlah menjadi manusia yang sombong hanya karena kepintaran lidahmu. Mari kita belajar menata lisan, menyaring ucap demi meraih hidup yang ayem tentrem. Tole lan butu-butuku kabeh. Wis, rasah podo padu. Sudahlah, tidak usah saling bertengkar dan berteriak seperti itu. Tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Mari mendekat sini. Duduk yang tenang di samping Bopo Semar. Bopo dari tadi memperhatikan kalian itu kok sibuk sekali pamer berdebat. Merasa paling tahu segalanya tentang urusan zaman sekarang. Heleh, nanti kemeringet. Sampai keringatan begitu cuma buat memperebutkan siapa yang paling pintar bicaranya. Coba kalian tengok ke sudut halaman itu. Di sana ada sebuah gentong sing kosong. Gentong tanah liat yang tidak ada airnya sama sekali. Coba kalau gentong itu kamu pukul pakai kayu, Petruk. Pasti suaranya bising sekali, bukan? Klomprang-klompreng nyaring terdengar sampai ke rumah tetangga sebelah. Tapi coba kamu tengok gentong yang satunya lagi, yang terisi penuh oleh air sumur yang bening dan sejuk. Biarpun tertiup angin barat yang kencang atau tersenggol badanmu yang meneluk itu bagong, dia akan tetap diam, tenang dan tidak berisik. Nah, begitulah gambaran nyata manusia di dunia saat ini, Tole. Banyak orang yang kakean omong, terlalu banyak bicara, sibuk membuat aturan dan gemar berdebat di mana-mana. Seolah-olah mereka adalah manusia yang paling mengerti jalan pikiran Gusti Allah. Padahal kalau kita mau jujur melihat ke dalam batin mereka, riuhnya ucapan-ucapan itu sebenarnya hanyalah cara untuk menutupi jiwanya sendiri yang sedang kosong belompong, sepi dan gersang dari rasa kasih sayang. Zaman sekarang ini memang aneh ya, Truk Reng. Orang-orang lebih bangga kalau pandai bersilat lidah dan pintar berargumen untuk menjatuhkan sesamanya. Di media sosial atau di warung kopi, semuanya merasa jadi pengamat yang paling hebat. Mereka mengomentari apa saja, mulai dari urusan negara sampai urusan dapur tetangga, tanpa pernah mau meluangkan waktu sejenak untuk berkaca pada kekurangan dirinya sendiri. Mereka mengira dengan banyak berbicara dan berteriak paling keras, mereka akan dinilai sebagai orang yang berilmu tinggi dan dihormati oleh dunia. Padahal, wong sing temen, orang yang benar-benar memiliki ilmu dan memahami hakikat hidup yang sejati, justru akan bertingkah laku seperti gentong yang penuh air tadi.
Mereka akan lebih banyak memilih untuk diam, menyimpan mutiara kebijaksanaannya di dalam hati, dan hanya berbicara apabila kata-kata yang keluar dari mulutnya itu memang benar-benar membawa manfaat serta kesejukan bagi orang lain. Ingatlah nasihat Bopo ini, Tole. Jika isi kepalamu dan hatimu masih kosong dari kebaikan, maka mulutmu akan otomatis bekerja lebih sibuk untuk mencari perhatian dan pujian dari manusia. Orang yang benar-benar paham cara menjalani hidup ini dengan selamat, tidak akan sudi membuang-buang energi batinnya hanya untuk berdebat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Mereka tidak butuh pengakuan dari luar bahwa mereka pintar, karena bagi mereka, ketentraman batin jauh lebih berharga daripada sekedar memenangkan sebuah perdebatan. Moga dari itu, ojo dadi wong sing kemaki. Jangan jadi anak-anak Bopo yang sombong dan sok tahu, hanya karena lidahmu pandai merangkai kata-kata manis. Kepintaran berbicara tanpa diimbangi oleh kedalaman rasa itu ibaratnya seperti sayur tanpa garam. Rasanya hambar dan tidak ada gunanya sama sekali. Kebijaksanaan hidup itu tidak diukur dari seberapa panjang gelarmu atau seberapa fasih argumenmu, melainkan dari seberapa besar usahamu untuk menenangkan egomu sendiri. Bopo Semar ingin kalian bertiga mulai hari ini belajar untuk ngerogoh rasa, yaitu menyelami perasaan dan batinmu sendiri sebelum kamu membuka bibir untuk berucap. Kalau kira-kira apa yang mau kamu omongkan itu tidak membawa kedamaian atau justru malah berpotensi melukai hati orang lain, ya lebih baik mulutnya ditutup rapat-rapat saja. Lebih baik kita dianggap diam tidak tahu apa-apa oleh manusia, daripada kita banyak bicara, tapi di hadapan Gusti Allah kita dinilai sebagai orang yang kosong tanpa makna. Nah, sekarang wes mudeng apa durung? Sudah paham atau belum maksudnya Bopo? Jangan cuma manggut-manggut saja seperti burung hantu, tapi setelah ini malah lanjut bertengkar lagi soal siapa yang paling hebat. Ayo, Bagong, itu gentong yang kosong tolong diisi air dulu sana sampai penuh. Biar hidupmu juga ikut berisi dan tidak cuma pandai mengeluh saja kerjamu tiap hari. Tole lan putu-putuku kabeh. Coba sawangan kae. Coba kalian pandang aliran air kali di depan kita ini. Airnya mengalir pelan, bening, dan tidak gerasah-gerusuh. Pagi ini Bopo Semar sengaja ngajak kalian ke pinggir sungai ini, supaya kita bisa belajar tentang daleme rasa. Sambil menikmati angin pagi yang semilir ini, Bopo mau berpesan hal penting tentang salah satu bagian tubuh kita yang bentuknya kecil, tidak bertulang, tapi daya rusaknya bisa lebih hebat dari sebilah keris pusaka. Yoh, apa meneh kalau bukan lidah kita sendiri? Manusia di zaman sekarang itu seringkali celoko bukan karena tangannya, melainkan karena lambini sing meleset, mulutnya yang tergelincir saat berucap. Banyak orang yang bicaranya cepat sekali seperti kereta api, tapi sayang, rem batini blong. Mereka asal bicara, asal ceplos, tanpa dipikir dulu apa dampaknya bagi perasaan orang lain. Padahal, luka akibat sayatan pisau itu bisa sembuh dalam hitungan hari, Tole. Tapi kalau luka akibat sayatan kata-kata yang tajam, rasanya bisa membekas di dalam hati sampai dibawa mati. Maka dari itu, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan agar kita memiliki rasa atau rasa tenggang rasa yang mendalam sebelum berbicara. Jangan sampai kita menjadi orang yang gemar mengumbar janji palsu, menyebarkan berita bohong, atau hobi memamerkan kebaikan diri sendiri hanya demi pujian yang semu. Ingat, ucapan yang keluar dari mulutmu itu adalah cerminan langsung dari apa yang ada di dalam isi dadamu.
Kalau dadamu penuh ketenangan, ucapanmu pasti akan menyejukkan seperti air kali ini. Bopo sering prihatin kalau melihat cara berkomunikasi manusia di masa sekarang, Tro, Bagong. Di sekeliling kita, entah itu di dunia nyata atau di jagat maya, orang-orang sepertinya mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar, mencaci maki dan menuduh sesamanya tanpa bukti yang jelas. Mereka merasa aman karena tidak bertatap muka langsung, hingga lupa bahwa setiap kata yang dilepaskan ke udara itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Orang yang kakehan omong tanpa disaring pakai hati nurani biasanya akan sering terjebak dalam dosanya sendiri. Mereka sibuk mengoreksi ucapan orang lain, tapi ucapan sendiri penuh dengan racun dan prasangka buruk. Padahal, wong sing ngerti urip, orang yang benar-benar paham arti kehidupan, akan selalu memasang 3 saringan di dalam benaknya sebelum mereka membuka mulut. Saringan pertama, apakah ucapan ini benar? Saringan kedua, apakah ucapan ini perlu disampaikan? Dan saringan ketiga, apakah ucapan ini mengandung kebaikan? Kalau ucapanmu tidak lolos dari 3 saringan itu, Tole, maka pilihan terbaik adalah meneng, diam 1000 bahasa. Diam dalam situasi seperti itu bukan berarti kita takut atau bodoh, melainkan karena kita sedang menjaga kesucian jiwa kita dari kotoran dunia. Kita harus belajar menahan gejolak ego yang selalu ingin terlihat lebih hebat dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap pembicaraan. Menang dalam berdebat menggunakan kata-kata yang menyakitkan, itu sebenarnya adalah kekalahan batin yang paling nyata. Oleh karena itu, Tole lan putu-putuku kabeh, ojo dadi wong sing kemaki dan merasa paling pandai merangkai kata untuk menjatuhkan martabat sesamamu. Kepintaran bicaramu itu tidak akan ada harganya kalau batinmu sendiri masih gersang dan miskin akan rasa asih. Bopo Semar ingin kalian bertiga menjadi manusia yang memiliki kedalaman rasa, yang senantiasa berpikir berulang kali sebelum mengeluarkan sepatah kata dari balik bibir kalian. Belajarlah dari sifat air sungai ini. Dia mengalir melewati batu-batu besar tanpa harus berteriak menantang batu itu. Dia mengalir dengan tenang, meliuk dengan lembut, namun pada akhirnya bisa mencapai tujuannya di laut luas dengan selamat. Gunakan lidahmu untuk menanam kedamaian, untuk menghibur hati yang sedang sedih, dan untuk memuji kebesaran Gusti, bukan malah digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. Nah, ucapan Bobo ini tolong dimasukkan ke dalam dada ya. Jangan hanya masuk kuping kanan lalu langsung keluar lewat kuping kiri tanpa mampir ke hati. Terutama kamu itu Bagong, kalau bicara dengan kakang-kakangmu jangan asal jeplak saja, mentang-mentang bibirmu paling tebal sendiri. Ayo, sekarang kita bersiap-siap kembali ke pondok. Jalannya pelan-pelan saja sambil meresapi rasa damai yang diberikan oleh alam pagi ini. Tole lan putu-putuku kabeh, coba dirasake keheningan wengi iki. Coba rasakan betapa damainya keheningan malam ini. Di dalam rumah joglo yang tua ini, mari kita matikan sejenak segala ambisi dan keinginan duniawi yang melelahkan itu. Bopo Semar sengaja mengajak kalian berkumpul dalam kegelapan yang hanya ditemani seberkas cahaya lilin minyak ini, supaya kalian mengerti rahasia dari sebuah kata yang sederhana namun sangat berat lakunya, yaitu meneng atau diam.
Manusia zaman sekarang itu, Tole, paling ketakutan kalau disuruh diam sendirian. Mereka selalu gelisah, tangannya sibuk mencari hiburan, mulutnya sibuk mencari teman berngobrol, dan pikirannya terus melompat-lompat seperti kera di atas pohon. Mereka mengira hidup itu harus selalu diisi dengan kebisingan dan tontonan agar tidak ketinggalan zaman. Padahal, orang yang tidak pernah bisa menikmati keheningan sebenarnya adalah orang yang sedang tersesat di dalam rumahnya sendiri. Ketahuilah anak-anakku, ketika mulutmu berhenti berucap dan egomu mulai tunduk, disitulah kamu baru bisa mendengar suara yang paling jujur di dunia ini. Suara apakah itu? Yaitu suara hati nuranimu sendiri, yang menjadi perantara bisikan kebenaran dari Gusti Kang Murbeng Dumati. Orang yang mulutnya selalu menganga untuk berbicara, telinganya pasti akan tersumbat untuk mendengar petunjuk hidup yang sejati. Mereka terlalu sibuk mendengarkan suaranya sendiri yang penuh dengan kesombongan. Bopo sering mengamati, Truk, Reng. Kenapa manusia modern itu gampang sekali stres, bingung, dan mudah diprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas ujung bundungnya? Jawabannya ya karena mereka kehilangan daya ning atau keheningan batin. Jiwa mereka itu ibarat air kolam yang terus-menerus diaduk-aduk oleh jemari keserakahan, sehingga airnya menjadi keruh dan kotor. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat dasar kolam yang dalam kalau airnya saja tidak pernah dibiarkan tenang? Laku meneng itu bukan berarti kita menjadi orang yang apatis, malas, atau tidak mau tahu urusan dunia, bukan begitu ya. Meneng itu adalah seninya menata jiwa, mengistirahatkan lidah dari urusan mencela, dan membersihkan hati dari penyakit iri dengki. Ketika batinmu sudah mencapai tahapan ning, maka pikiranmu akan menjadi padang, terang benderang. Kamu tidak akan mudah goyah oleh cacian orang lain, dan tidak akan terbang melayang karena pujian yang menipu. Orang yang sudah paham urusan hidup, mereka akan sangat menghargai waktu-waktu luang untuk menyendiri dan merenung. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari penonton dunia untuk merasa bahagia. Baginya, bisa duduk bersila dengan hati yang sumeleh, menikmati nafas yang diberikan oleh Gusti secara gratis, itu sudah merupakan kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan segunung emas. Sayangnya, konsep kebahagiaan yang sederhana ini seringkali luput dari kejaran manusia yang haus akan kemewahan. Oleh karena itu, Tole lan putu-putuku kabeh, ojo dadi wong sing kemaki. Jangan jadi orang yang merasa paling hebat hanya karena kamu selalu punya jawaban untuk setiap perdebatan dunia. Kepintaran berbicara itu ada batasnya. Tetapi kedalaman diam yang mengandung kebijaksanaan itu luasnya tanpa tepi. Bopo Semar berharap di tengah dunia yang semakin bising dan gila ini, kalian bertiga tetap bisa menjaga satu sudut di dalam hatimu agar selalu tetap sunyi dan damai. Jadikanlah keheningan sebagai senjatamu untuk menaklukkan amarah. Kalau ada orang yang memancingmu dengan kata-kata kasar, jangan dibalas dengan makian yang serupa, melainkan senyumi saja, lalu masuklah ke dalam ruang diammu. Biarlah Gusti Allah yang bekerja menata segalanya. Tugasmu hanyalah menjaga agar hatimu tidak ikut-ikutan menjadi kotor. Orang yang mampu menguasai dirinya dalam keheningan, dialah pemenang sejati di panggung sandiwara kehidupan ini. Wes, sekarang coba kalian pejamkan mata masing-masing, rasakan detak jantungmu sendiri. Belajarlah berdialog dengan jiwamu yang selama ini mungkin kurang kamu perhatikan. Tapi kamu jangan malah ketiduran dan mendengkur ya Bagong. Bopo menyuruhmu merenung, bukan menyuruhmu pindah tidur sambil ngiler begitu.
Leh, dasar anak bungsu, ditosi hati kok malah asik merem kebablasan. Nduk, tole lan putu-putuku kabeh. Coba sawangan kae ning ngisor. Coba kalian lihat keramaian pasar di bawah sana. Dari sini kita bisa melihat manusia hilir mudik, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang berdagang, ada yang tawar-menawar, dan pasti ada juga yang sedang asik membicarakan urusan orang lain. Di tempat yang tinggi dan adem ini, Bopo Semar ingin mengajak kalian merenungkan satu penyakit batin yang paling menular di zaman sekarang, yaitu hobi mencela dan mengurusi hidup sesama. Manusia zaman sekarang itu aneh, Tole. Energi jiwa yang diberikan oleh Gusti Allah secara gratis setiap hari justru seringkali dihabiskan hanya untuk mengoreksi jalannya hidup orang lain. Lidahnya ringan sekali untuk berkomentar, menjatuhkan vonis, bahkan mencaci maki di depan umum, seolah dirinya sendiri sudah paling suci tanpa noda. Mereka lupa bahwa setiap kali bibir ini terbuka untuk mencela orang lain, sebenarnya saat itu juga kita sedang membuang energi kebaikan kita sendiri ke dalam tong sampah. Ketahuilah anak-anakku, wong sing seneng golei alane liyan, orang yang kerjanya cuma mencari-cari kesalahan orang lain, biasanya hidupnya tidak akan pernah bisa merasa tenang dan bahagia. Pikirannya selalu dipenuhi prasangka buruk dan hatinya selalu gundah gulana melihat keberhasilan tetangganya. Padahal ujian hidup kita masing-masing itu sudah berat, Tole. Mengapa kita harus menambah beban pundak kita dengan membawa-bawa dosa dan urusan yang bukan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Yang Maha Kuasa? Bopo sering geleng-geleng kepala kalau melihat tingkah pola manusia modern saat ini, Reng. Truk, di genggaman tangan mereka ada alat canggih, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan laku batin yang bijak. Hanya dengan modal jempol dan lisan, mereka bisa dengan mudahnya menghakimi nasib seseorang, mentertawakan kemalangan sesama, dan merasa paling benar sendiri. Fenomena ini ibarat orang yang rumahnya penuh dengan tumpukan sampah, tapi malah sibuk membersihkan debu di halaman rumah orang lain. Ingat nasihat Bopo ini, sejatining urip, hakikat hidup yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita fokus menata diri kita sendiri dari hari ke hari agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Orang yang sudah benar-benar paham arti kehidupan tidak akan punya waktu untuk mengurusi apakah tetangganya salah jalan atau tidak. Energi jiwanya akan disimpan rapat-rapat untuk dipakai bermunajat, bekerja dengan jujur, serta menyayangi keluarga yang ada di dalam rumahnya sendiri. Kalau kamu melihat ada saudaramu yang berbuat keliru, laku yang benar itu adalah didoakan dengan tulus di dalam keheningan malam, atau diingatkan secara halus dari hati ke hati, bukan malah dijadikan bahan gunjingan di warung kopi atau di media sosial. Menjaga energi jiwa itu penting, Tole. Jangan sampai tabungan amal kebaikanmu habis amblas begitu saja hanya karena kamu tidak bisa menahan hasrat lidahmu untuk ikut-ikutan mencela dan merendahkan martabat sesama manusia. Oleh karena itu, Tole lan putu-putuku kabeh, ojo dadi wong sing kemaki. Jangan jadi anak-anak Bopo yang merasa paling tahu segalanya, lalu dengan mudahnya meremehkan perjuangan hidup orang lain. Setiap manusia itu punya jalannya sendiri-sendiri, punya jatah gagal dan suksesnya masing-masing yang sudah diatur oleh Gusti Kang Murbeng Dumati. Tugas kita di dunia ini hanyalah menjadi penonton yang baik, sambil terus memperbaiki kualitas diri kita sendiri di hadapannya. Bopo Semar ingin kalian bertiga memiliki hati yang luas seperti samudra.
Samudra itu, biarpun dilempari bangkai dan kotoran dari sungai, airnya tetap akan terasa asin dan tidak akan berubah menjadi busuk. Begitu juga dengan jiwamu, biarpun di sekelilingmu penuh dengan cibiran dan kata-kata kotor dari manusia yang gemar mencela, pastikan hatimu tetap bersih, tenang, dan tidak ikut-ikutan terpengaruh menjadi keruh oleh racun duniawi tersebut. Nah, sekarang singkong rebusnya dihabiskan dulu Tole. Jangan sampai kamu sibuk mendengarkan pitutur Bopo, tapi matamu malah melirik singkong bagian utune kakangmu. Terutama kamu itu Bagong. Mulutmu dari tadi tidak berhenti mengunyah, tapi telingamu juga harus tetap dipasang ya. Jangan sampai energinya habis cuma buat urusan perut, tapi batinmu malah gersang kelaparan. Ayo, setelah ini kita lanjut berjalan lagi menikmati indahnya pemandangan sore. Dole lan putu-putuku kabeh, coba disawang langit sore iki. Coba kalian pandang langit senja yang begitu indah di atas sawah ini. Matahari tenggelam dengan begitu patuh, tanpa suara, tanpa teriakan pamer bahwa dialah yang menerangi bumi sepanjang hari. Alam ini selalu diam, Dole. Tapi diamnya selalu menghidupkan dan memberi manfaat bagi kita semua. Inilah puncak dari seluruh pitutur Bopo Semar hari ini, tentang sebuah kebenaran purba bahwa sejatinya diam itu adalah sumber kekuatan jiwa. Manusia di akhir zaman ini banyak yang salah kaprah dalam mengartikan sebuah kesuksesan hidup. Mereka mengira orang yang hebat itu adalah orang yang paling vokal, yang suaranya paling lantang di atas panggung, atau yang pengikutnya paling banyak memuji di dunia maya. Padahal, tingginya ilmu dan kematangan batin seseorang itu justru diukur dari seberapa mampu dia menahan diri untuk tidak memamerkan apa yang dia ketahui, serta seberapa besar cintanya untuk merangkul sesama tanpa banyak bicara. Ketahuilah, orang yang kakean omong itu biasanya sedang menguras bak air di dalam jiwanya sendiri sampai kering. Sebaliknya, orang yang paham hakikat hidup akan menjadi seperti samudra luas. Samudra itu menampung jutaan liter air dari ratusan sungai, namun dia tidak pernah meluap sombong menantang langit. Di zaman yang serba berisik dan penuh kepalsuan ini, kemampuan untuk diam dan menjaga kesucian batin adalah sebuah kemewahan hidup yang tiada taranya. Bopo ingin kalian bertiga mulai menata lisan agar bisa meraih urip yang ayem tentrem. Hidup yang damai, tenang, dan tentram di dalam dada. Ketentraman itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan harta benda sebanyak apapun jika mulutmu masih gemar mengumpat dan hatimu masih dipenuhi hasrat untuk dinilai lebih hebat dari orang lain. Kurangilah berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Kurangi berdebat kusir yang hanya akan mengotori kejernihan pikiranmu setiap hari. Jadilah pribadi yang sedikit berbicara namun banyak bekerja, banyak bersyukur dan selalu tekun dalam berdoa di dalam keheningan batinmu. Wong sing temen, orang yang benar-benar jujur dalam menjalani kehidupan, tidak akan pernah sibuk mencari panggung untuk sekedar mendapatkan pujian yang semu dari manusia. Bagi mereka, penilaian dari Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh lebih penting daripada seluruh tepuk tangan yang ada di muka bumi ini. Mereka berjalan dengan asih, berbicara dengan penuh kehati-hatian. Jika kalian mampu mengamalkan laku diam yang menghidupkan ini, Tole, maka dimanapun kalian hidup, kalian akan selalu menjadi berkat dan pembawa kedamaian bagi sekelilingmu. Kalian tidak akan mudah terpancing emosi oleh cemoohan dunia dan tidak akan mudah haus akan sanjungan yang melenakan. Batinmu akan menjadi kokoh seperti pohon beringin yang akarnya menancap dalam ke bumi, memberikan keteduhan bagi siapapun yang sedang kepanasan mencari tempat perlindungan dari kerasnya badai kehidupan. Oleh karena itu, Tole lan putu-putuku kabeh, ojo dadi wong sing kemagi.
Jangan pernah menjadi manusia yang sombong dan takabur hanya karena merasa memiliki kelebihan sepatah dua patah kata di atas lidahmu. Ingatlah selalu bahwa di atas langit masih ada langit, dan di balik kata-kata yang indah terdapat tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Yang Maha Kuasa. Mari kita pulang ke pondok dengan hati yang lapang, membawa sejuta hikmah yang sudah kita pelajari bersama-sama sejak pagi tadi. Bopo Semar sangat berharap kalian bertiga bisa saling menjaga, saling asih, dan tidak lagi meributkan hal-hal sepele yang tidak ada manfaatnya untuk masa depan jiwamu. Terutama kamu itu, Bagong, setelah mendengar pitutur panjang lebar dari Bopo ini, semoga besok mulutmu tidak lagi cerewet menagih utang kopi kepada kakang-kakangmu dengan cara berteriak-teriak di depan rumah. Heleh, malunya itu loh sampai ke tetangga sebelah. Ayo, jalannya dipercepat sedikit, Toleh. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Mari kita bersiap untuk bersujud dan menyerahkan seluruh jiwa raga kita ke haribaan Gusti. Semoga hidup kita semua senantiasa diberkahi keselamatan, kedamaian, dan tuntunan batin yang lurus hingga akhir hayat nanti. Gusti berkahi. Semoga Tuhan selalu memberkati jalan hidup kita bersama. Amin. Tole lan putu-putuku kabeh, srengengene wis bunder. Matahari sudah purna menunaikan tugasnya hari ini. Gelap malam sudah datang menggantikan terang. Begitulah hidup. Semua ada masanya, semua ada batasnya. Setelah seharian kita belajar merenungi arti sebuah keheningan, sekarang saatnya kita mengunci rapat-rapat semua pitutur tadi di dalam kotak sanubari kita yang paling dalam. Ingatlah selalu pesan Bopo Semar ini, Tole. Di dunia yang semakin tua dan semakin bising ini, jangan sampai kalian ikut-ikutan menjadi manusia yang kehilangan arah hanya karena sibuk bersuara. Wong sing kakean omong, orang yang terlalu banyak bicara, pada akhirnya hanya akan melelahkan jiwanya sendiri demi mengejar bayang-bayang dunia yang semu. Menepilah sejenak saat dunia mulai riuh. Carilah Gusti di dalam sunyinya hatimu sendiri. Hidup yang ayem tentrem itu tidak terletak pada seberapa sering namamu disebut-sebut oleh orang lain, melainkan pada seberapa damai perasaanmu saat kamu sedang sendirian di hadapan Sang Pencipta. Jadilah seperti tanah yang diam. Biarpun diinjak-injak, dia tetap subur dan menumbuhkan padi bagi kehidupan. Sedikitlah bicara, banyaklah menanam kebaikan, dan biarkan ketulusan lakumu yang menjadi saksi di hadapan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Bopo rasanya sudah cukup memberikan bekal petuah untuk hari ini, Reng. Truk, sekarang tugas kalian adalah melakoninya di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai pitutur Bopo ini cuma jadi hiasan bibir yang kalian obrolkan lagi besok pagi, tapi kelakuanmu masih tetap sama saja. Belajarlah untuk saling mengalah, saling asih, dan saling menjaga kehormatan saudara sendiri dimanapun kalian berada. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang pintar yang hobi mendebat dan menyalahkan sesamanya, Tole. Tapi dunia ini sangat kekurangan orang-orang yang mau diam untuk mendengarkan dan merangkul dengan rasa cinta. Bopo Semar ingin kalian bertiga menjadi golongan orang yang sedikit itu. Menjadi mata air yang tenang di tengah padang pasir yang gersang, yang selalu dicari orang, bukan karena suaranya yang gemuruh, melainkan karena kesegarannya yang menyejukkan. Semoga batin kalian tidak lagi gersang, semoga lisan kalian bisa menjadi berkah, dan semoga keselamatan selalu menyertai setiap langkah kaki kalian di bumi ini. Meneng, ning, nung,
nang. Diamlah agar jernih, jernihlah agar tinggi, tinggilah agar menang melawan egomu sendiri. Kepintaran bicaramu itu tidak akan dibawa mati, Tole, tapi kedamaian hatimu akan menuntun jiwamu kembali ke haribaan Gusti dengan selamat. Nah, sekarang wis wengi, sudah malam. Ayo semuanya masuk ke dalam rumah, bersihkan diri lalu beristirahat agar besok pagi badanmu segar kembali untuk menjemput rezeki yang halal. Jangan lupa, jendelanya ditutup rapat, Truk. Angin malam sedang kurang baik untuk kesehatan. Dan kamu, Bagong, malam ini giliranmu yang mencuci piring bekas makan singkong rebus tadi ya. Jangan pura-pura tertidur di pojokan tiang joglo begitu. Hele, kalau urusan makan nomor 1, tapi kalau disuruh kerja langsung mendengkur pura-pura pingsan. Wes, matikan lampu minyak yang di luar. Mari kita jemput kedamaian malam ini dengan rasa syukur yang mendalam. Mugi-mugi Gusti tansah ngajari kita asih. Semoga Tuhan selalu mengajari kita arti kasih sayang yang sejati. Rahayu, rahayu, slamet utami kanggo kita kabeh. Amin.